Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat aksi, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Asyik. Pada kesempatan kali ini, saya Fani Kamil Hashim kembali sebagai host di Ngobrol Asyik pagi ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena di samping saya sudah ada salah satu dokter yang luar biasa dan juga cantik pastinya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Citra Cahyarini SPDVI. Halo dokter, apa kabar? Baik. Boleh mungkin disapa terlebih dahulu dok, sahabat aksi yang ada di rumah yang sedang menonton. Halo sahabat aksi, saya Dr. Citra, saya dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Ananda. Baik, untuk Dokter Citra sendiri berpraktek di Rumah Sakit Ananda Bekasi. Dan sebenarnya dok, di live IG kita kali ini itu ada tema yang sedang ingin kita bahas atau kita kupas tuntas, yaitu mengenai waspada penyakit menular seksual. Dan dokter mungkin boleh jelaskan terlebih dahulu ke sahabat taksi yang ada di rumah, untuk PMS sendiri sebenarnya apa sih dok? Oke, ya. Mungkin kita belajar sedikit dulu ya. Iya, boleh. Jadi penyakit menular seksual adalah suatu infeksi atau kondisi yang didapatkan dari aktivitas seksual yang melibatkan misalnya organ-organ yang terlibat adalah mulut, vagina, penis maupun anus, bisa dari anus ke anus. Terus kalau angka kejadiannya, kenapa kadang-kadang kita kok mengangkat ini gitu ya? Betul. Karena mungkin saya lebih ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kelaminnya adalah kita membahas penyakit-penyakit menular seksual ini kalau dokter kulit itu. Kemudian angka kejadiannya ternyata kalau ada saya baca di jurnal di Amerika lebih dari 25 juta per tahun ternyata menderita penyakit menular seksual ini. Kemudian kalau di dunia diduga diperkirakan sekitar lebih dari 374 juta per tahun gitu-gitu. Kan agak ngeri ya, betul. Ternyata emang kasusnya sebanyak banyak ya, itu dok, ya, betul. Gitu. Terus kemudian karena menyerang daerah kelamin gitu, jadi kita mungkin lebih perhatian harus gitu. lebih aware juga ya, ya, benar-benar kayak gitu. Terus apa sih gejalanya gitu? Kadang-kadang pertama kita mendapatkan adanya benjolan atau ada luka atau kadang-kadang orang-orang suka menyebutkan ada kutil kutil kelamin ya dok ya? Semua walaupun dimanapun kadang ngomongnya kutil gitu kan. Terus kedua mungkin bisa mendapatkan itu ada bengkak atau gejalanya bisa gatal hebat di daerah situ gitu kan, jadi agak-agak takut kenapa kok sampai gatal banget di daerah situ, kenapa nih gitu. Terus yang ketiga bisa keluar cairan bisa dari penis sendiri atau dari vagina yang kita sering ngomong keputihan kan, keputihan. Iya, banyak banget kasus perempuan yang keputihan soalnya ya, dok ya. Tetapi keputihan itu bisa normal sebelum atau sesudah mens. Tapi ini kok di luar jadwal mens nih. Terus jumlahnya banyak. Terus kok agak bau. Terus ada perubahan warna dari mensnya itu gitu-gitu. Atau bisa ada perdarahan, tapi perdarahannya kok bukan pas mens, jadi kayak takut juga kan kenapa gitu. Dan yang terakhir bisa kalau pada waktu melakukan hubungan seksual itu kadang suka nyeri, suka panas. Nah itu berarti itu juga jadi kayak bahan pertimbangan ada sesuatu dong di tubuh saya gitu. Terus jadi kalau ada gejala-gejala di atas biasanya orang itu gini langsung kayak agak panik. Terus yang paling gampang adalah langsung browsing, ya kan, zaman sekarang banget. Dan kalau udah browsing menemukan, kok ngeri, apa ini? Pikirannya banyak kemana-mana ya dok ya. Terus jadi takut, terus kadang menunda ke dokter mendapatkan informasi ada apa ini karena perasaan takut itu. Atau kadang-kadang malu mungkin bisa gitu ya. Kalau malu, yang malu kadang-kadang lucu sebenarnya. Lucunya kadang-kadang, dokter ya maaf ya, jelek ininya gitu-gitu. Kami dokter tidak melihat. Berarti lebih ke insecure biasanya ya dok ya, untuk diperiksanya. Betul. Kami nggak melihat bentuknya, kami melihat ada apa dong di situ gitu-gitu. Kemudian lah kalau nggak diobatin gitu, apa yang terjadi? Nah kalau ada cairan keputihan atau ada cairan pada perempuan, lama-lama bisa infeksinya mungkin tambah meluas. Kalau imun dia agak nggak oke, imun meluas bisa jadi peradangan sampai ke panggul gitu-gitu. Nah kalau dibiarkan lama-lama bisa terjadi infertilitas. Itu juga bisa terjadi pada laki-laki, peradangannya, infeksinya meluas sampai ke testis segala macam, bengkak di sana, terus infertilitas juga. Dan penyakit menular seksual ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada penyakit yang
agak menakutkan HIV. Betul. Nah, kalau udah HIV yang tidak terdiagnosis dengan cepat, lama-lama akan terjadi AIDS, penyakit AIDS itu. Iya, soalnya kalau di dunia sendiri juga kasus untuk HIV/AIDS itu kan lumayan banyak juga ya dok ya. Iya. Jadi nggak cuma di Indonesia, memang tema yang kita angkat kali ini memang salah satu penyakit yang lumayan banyak kasusnya, nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. That's why kita mau membahas, karena mungkin di luaran sana banyak yang sebenarnya dok pengen banget konsul atau mungkin udah merasakan gejala-gejala, tapi mereka ya itu tadi, mereka takut untuk konsultasi karena entah mereka malu atau mungkin ya ada hal-hal lainnya juga. Nah dok, kalau aku baca-baca nih dok, ini kan kami temanya sekarang tentang penyakit menular seksual. Sebenarnya penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual itu ada perbedaan nggak sih dok? Enggak, jadi itu cuman istilah aja. Yang sekarang sebenarnya kita pakai adalah yang infeksi menular seksual, sama aja. Oke, berarti sama aja keduanya ya dok ya. Berarti kalau di yang tadi dokter sudah jelaskan, memang penyakit menular seksual ini kan salah satu penyakit yang sebenarnya lumayan berbahaya atau memang berbahaya malah ya dok ya. Apalagi HIV, memang kan infonya kalau kayak HIV ini memang tidak bisa disembuhkan ya dok ya. Tapi kalau penyakit menular seksual lainnya itu sebenarnya ada apa aja sih dok selain HIV gitu? Mungkin di rumah sahabat aksi ada yang belum mengetahui sebenarnya penyakit menular seksual itu adanya apa aja sih dok? Jadi tadi udah saya katakan gejalanya. Jadi gejalanya tuh bisa kayak cuman keputihan itu, jadi harus hati-hati itu. Atau tadi ada benjolan-benjolan, ada keluar benjolan itu bisa sampai luka gitu. Lukanya ada yang nyeri, ada yang nggak nyeri. Nah, yang nggak nyeri ini yang nggak akan ke dokter. Kadang-kadang kan kayak bisa sembuh nih, bisa nggak sembuh beberapa gitu hari. Ya. Oh jadi nggak ke dokter, padahal itu memang kita harus periksa lebih dalam lagi gitu. Dan pengobatannya nggak bisa dengan antibiotik yang biasa dibeli sembarangan gitu, nggak bisa gitu memang. Jadi memang harus dikonsultasikan ke ahlinya atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin, atau bisa juga langsung konsultasi di Rumah Sakit Ananda Bekasi dengan Dokter Citra gitu. Nah, untuk semua sahabat aksi di rumah, kebetulan kita boleh nih sharing juga buat teman-teman. Jadi kalau seandainya ada yang ingin bertanya, boleh langsung sampaikan aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita sambil ngobrol, sambil jawab-jawab pertanyaan juga ya dok ya. Nah dokter, kalau seandainya kita bahas dulu ke yang perempuan mungkin ya dok ya. Kayaknya kasus yang lumayan banyak dialami sama perempuan itu soal keputihan. Salah satunya keputihan sendiri itu sebenarnya kalau yang normal dan tidak normalnya itu yang seperti apa sih dok? Ya itu ada perubahan jadwalnya, bukan jadwal ya, waktu terjadi ya di luar jadwal mens pasti. Kan semua pasti sudah tahu kan jadwal mensnya kapan. Betul. Terus kemudian ada perubahan kayak baunya agak beda ya gitu, agak nggak enak nih gitu. Terus jumlahnya kadang berlebihan sampai mungkin di celana dalamnya suka nempel-nempel segala macam gitu. Terus warnanya ada perubahan, bisa putih, sebenarnya putih kental, atau ada warna kuning, ada warna hijau. Nah kadang-kadang dari warna itu kita tidak bisa menentukan sebenarnya ini penyakitnya lebih ke arah mana keputihannya gitu. Terus apalagi ya, terus pada waktu hubungan seksual ada rasa panas atau rasa nyeri enggak? Itu bisa. Dan kalau ada keputihan sebenarnya kami cuma punya 5 diagnosis yang bisa kita diagnosis. Ada bakteri, ada jamur, ada parasit. Nah gitu. Dan dari cerita sebenarnya udah bisa tahu, oh ini penyakitnya lebih ke arah sini nih. Kemudian baru kita periksa organnya, dan kalau diperiksa memang harus dibuka. Lihat ya, itu balik lagi dok, kadang-kadang ada yang malu ya, gitu ya. Jadi ya kalau tidak nyaman mungkin dipilih dokter yang perempuan. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki sebenarnya bisa milih ke perempuan juga kami tidak masalah. Kalau nggak ini ya ada ke dokter, kita punya dokter kulit yang laki-laki ternyata ya kan, jadi dokter Eka, jadi ya udah boleh ke dokter Eka. Oke, berarti senyamannya aja ya dok ya. Iya. Nih dok, udah ada yang mulai tanya-tanya, mungkin boleh aku bacain kali ya dok. Ini ada pertanyaan dari Kalista_istiqomah06. Dokter, seberapa efektif penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom untuk cegah penyakit menular seksual? Emang saya pernah baca ada penelitiannya gitu. Dia tidak bisa menahan banget ya. Jadi pasti ada yang bisa masuk gitu. Nah, sama seperti pada bagian tubuh yang lain. Kalau bakteri itu sebenarnya normal ada perlimpaan kulit ya kan. Tetapi bagaimana imun tubuh orang tersebut ya kan. Nah, jadi itu sama waktu kita
melakukan aktivitas seksual itu yang ternyata tubuh imun kita cukup oke, sebenarnya tubuh akan melawan sendiri. Betul. Jadi mungkin tidak tertular gitu. Tapi kalau pada waktu imunnya lagi drop segala macam atau ada luka, nah itu cepat masuknya. Oke. Nah itu yang Semakin besar memunculkan potensinya. gejala. Jadi memang walaupun penggunaan kondom tetap memberikan hasil, tetapi tidak 100%. Oke, baik. Berarti untuk penggunaan alat kontrasepsi ini, walaupun sebenarnya mungkin bisa dikatakan sebagai pencegahan ya dok ya, tapi Ya. tidak menjamin 100% juga ya dok ya, karena memang kembali lagi ke imun tubuh masing-masing Jadi juga. misalnya gini, kalau perempuannya sedang kita obatin ya udah, selama kita obatin, saya tetap akan melarang yang hubungan seksual dulu ya, sampai kita bersembuh. Kemudian, tapi kadang-kadang dokter boleh nggak pakai kondom segala macam gitu. Karena manusiawi ya dok ya, kebutuhannya, kebutuhan seksual orang beda-beda soalnya dok ya. Jadi ya udah boleh nggak ditahan dulu. Ya terpaksanya itu, terus ya udah jangan terlalu lama segala macam gitu lah. Oke, baik. Berarti tadi sudah terjawab ya Mbak Kalista. Jadi kalau untuk penggunaan alat kontrasepsi sendiri sebenarnya tidak menjamin 100% bahwa itu akan mencegah penularan penyakit seksual. Tetapi ya masih bisa dibilang bisa sedikit mencegah. Tapi kembali lagi itu ke imun tubuh manusia yang berbeda-beda juga ya dok ya. Oke. Tapi Dan tambah lagi kalau sebenarnya lagi diobatin karena masuknya penyakit infeksi menular seksual. Jadi sebenarnya pasangan seksualnya kita juga harus obatin. Oh, berarti nggak sendiri ya dok ya? Harusnya tidak Harusnya sendiri. dua-duanya Tetapi diobatin. baik lagi infeksi menular seksual kadang-kadang maaf ya, tidak hanya dengan pasangan seksual, ternyata kadang suka jajan. Nah, oke. itu Karena jadi betul, bingung mau ngobatin siapa lagi Betul, nih, karena kita gitu. nggak tahu sumbernya dari mana ya dok Iya. ya. Oke, makanya itu dia. Karena sebenarnya ya dok, sekarang tuh memang agak lumayan banyak, apalagi mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada ya dok, tapi karena zaman sekarang itu sosial media lebih luas, jadi banyak maaf ya dok, kayak ada aplikasi-aplikasi tertentu yang untuk ya begitulah ya dok. Nah itu kayaknya harus memang dihindari ya dok ya, karena gimana pun semencegah apapun kita kayak tadi menggunakan alat kontrasepsi, kalau seandainya mereka memang ada PMS tadi itu ya tetap akan beresiko juga ya dok ya untuk tertular. Atau mungkin mau ini terus kita lihat dulu ada nggak? Iya gitu. kan kita juga nggak bisa Mungkin menerka-nerka ya dok, ini sakit nggak ya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lain ya dok. Apalagi Van? Sebentar. Ayo nanya yang banyak. Banyak nih dok pertanyaannya. Biar tadi bingung. Oh, oke, nih dok ada Tom.Hafiz Lestari. Bagaimana cara kita mengetahui jika kita terjangkit penyakit menular seksual dok? Apa yang dimaksud dengan herpes? Terima kasih. Oke, tadi ada gejala-gejalanya yang tadi saya bilang, ada benjolan, ada bengkak, ada keluar cairan-cairan, ada luka itu di kelamin, bisa nyeri, bisa enggak, atau ada keluar benjolan itu bisa yang benjol atau isi air. Nah, kayak tadi sesuai pertanyaannya, herpes kan. Nah, herpes ini bukan herpes yang herpes zoster yang ada di kulit, tetapi herpes simplex. Herpes simplex itu memang ada di sekitar kelamin gitu-gitu. Oh, berarti memang di kelamin sendiri pun juga ada penyakit herpes ya dok ya? Bisa, Karena kan yang bisa. kayaknya kebanyakan orang tahu herpes tuh sakit kulit kan, di bagian kulit. Ya bukan di kelamin lah, betul. tapi ternyata di kelamin pun juga Iya, bisa ya herpes dok ya? simplex memang bisa Oke. di kelamin, bisa di daerah sekitar mulut karena hubungan seksual dengan oral seks segala macam. Oke, baik. Berarti juga bisa disebabkan oleh hubungan seksual tadi ya dok ya? Yes, betul. Oke, berarti ya itu sih memang kayaknya kita semua harus lebih bijak ya dok ya. Apalagi untuk ini kan memang penyakit menular seksual ini sendiri kan sebenarnya lumayan berbahaya sebenarnya. Apalagi kadang-kadang resiko terbesarnya tuh apa sih dok kalau untuk penyakit menular seksual seperti ini? Iya, jadi gini, dari CDC WHO ada ketentuan bila sudah terdiagnosis penyakit menular seksual, seharusnya kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan HIV gitu. Dan itu kadang-kadang kami sebagai dokter kulit agak kesusahan untuk menyampaikan ke pasien. Kayak responnya tuh bisa kayak marah, Betul-betul. ya, Tidak ke terima. dokter yang nggak terima, nggak mungkin saya kayak gini gitu-gitu. Ya agak susah sih gitu, atau malah mungkin nangis di depan dokternya. Itu lebih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau misalnya harus
ditemenin sama saya sebagai dokter kulit, oke, saya temenin ke lab gitu segala macam. Walaupun labnya kalau di sini sejauh ya, tapi tetap ditemenin nggak apa-apa ya dok ya. Bisa gitu. Pernah ada yang sampai saya harus nemenin gitu, oke gitu, nggak masalah. Dan kalau HIV sedapat mungkin kita diagnosis itu kalau memang ada. Nah kalau ada udah langsung saya akan merujuk ke, alhamdulillah kita ada klinik PCT ada di Rumah Sakit Ananda, jadi bisa langsung mendapatkan penanganan untuk obat-obat ARV-nya gitu, sehingga ada edukasi untuk tidak menularkan ke orang lain dan untuk dia sendiri supaya viral load-nya sampai dengan 0, tidak menularkan gitu kan. Tapi kalau tadi bahas soal HIV ya dok, HIV itu bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Karena banyak ya orang yang bilang kalau HIV itu kan tidak bisa sembuh. Tapi yang sebenarnya apakah bisa sembuh atau ya paling kita untuk pengobatan aja gitu? Iya, harus minum obat terus-menerus sampai virusnya di dalam tubuh tidak terdeteksi. Oh baik. Itu kalau tidak ada deteksi mungkin lebih aman buat orang lain kalau itu kan. Tapi kalau tidak bisa hilang ya dok ya? Tetap harus minum obat. Iya. Gitu. Soalnya gini dok, ada beberapa kasus di mana sebenarnya masih bisa dibilang kategori usianya tuh masih di usia 20-an dok, tapi ternyata sudah terinfeksi penyakit menular seksual. Nah kalau untuk penularannya nih dok, dikatakan terinfeksi, apakah kayak semacam HIV itu harus dikarenakan dia melakukan hubungan seksual atau sebenarnya ada penyebab lain dok? Misalkan saya nggak pernah melakukan hubungan seksual, tapi kok saya terinfeksi ya, gitu. Itu kadang-kadang suka mendenial kan, suka kayak gitu kadang-kadang pasien ya dok ya. Jadi itu kadang-kadang kalau di praktek kita sering jumpai seperti itu. Jadi kami di kulit kita ada ini, misalnya suka gatal-gatal alergi. Oh kita mengkelompokkan ini penyakit alergi. Oh kita mengelompokkan ini penyakit virus gitu. Nah untuk penyakit yang keputihan, ada benjolan, ada ini, kita mengelompokkan ke dalam penyakit infeksi menular seksual. Jadi kebanyakan hampir selalu dari hubungan seksual, tapi kadang-kadang pasien suka menyangka oh tidak pernah segala macam. Terus kadang-kadang kami dokter kuliah cuman senyum aja, padahal ya udah gitu kalau tidak mau ngomong gitu. Walaupun sebenarnya Van, kalau ngomong aja kita juga nggak akan ngomong ke orang-orang lain kalau itu ada rahasia medis gitu segala macam. Jadi lebih cepat untuk mendapatkan informasi dokternya sehingga tepat pengobatan sebenarnya gitu. Jadi lebih bisa diatasi untuk penyakitnya ya dok ya, karena khawatirnya kalau seandainya kita diemin aja nih, karena kebanyakan kan ya itu tadi dok, balik lagi banyak mungkin pasien-pasien yang merasa malu ketika harus berkonsultasi, apalagi kan ini mengenai alat vital ya dok ya, kelamin gitu. Jadi mereka merasa malu dan nggak mau berkonsultasi sama dokter, padahal itu sebenarnya hanya akan memperparah keadaan aja ya dok ya. Jadi nggak cuma hubungan seksual per vaginam, tetapi kan bisa oral seks gitu-gitu. Terus atau maaf ini melalui anus pada beberapa tertentu, kaum tertentu gitu. Iya, karena sebenarnya memang kembali lagi it's normal to make mistake, kayak setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi ya nggak apa-apa kalau seandainya misalkan kalian udah mulai merasakan kok kayaknya ada yang tidak baik nih, ada yang tidak benar nih, ya nggak apa-apa, kalian cari juga solusinya gitu, jangan sampai dibiarkan tapi nanti lama-lama akan membahayakan kalian atau justru akan membahayakan pasangan juga ya dok ya. Betul. Mungkin kita cari lagi pertanyaannya dok. Cari lagi, Van. Oke nih dok, ada pertanyaan. Maaf dok, ini dari Nanik Yuli 4. Maaf dok, kalau sekitar Miss V sering gatal, itu apa penyebabnya ya? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, seputar Miss V, seputar berarti. Nah itu ada di vagina atau di kulit luarnya. Karena kalau kulit luarnya yang dia harus menggaruk terus-terusan, mungkin bukan penyakit seksual, tetapi dia cuman alergi, eksim, dermatitis aja gitu. Nanti harus kita bedakan karena pengobatannya beda. Berarti ibaratnya kayak di luar pintunya, di labium. Bukan di dalamnya ya dok? Bukan di dalamnya. Itu bisa jadi dermatitis. Dermatitis aja, eksim gitu. Kalau yang di dalamnya itu ada kemungkinan berarti? Gatal. Nah kalau gatal ada keluhan yang lain nggak? Ada keputihan yang banyak atau apa? Nah itu kita harus pengobatan seperti itu. Harus pemeriksaan dalam sih sebenarnya. Biasanya kalau untuk pemeriksaan kayak untuk mendeteksi penyakit menular seksual ini,
cek lab apa sih dok? Oh iya, Biasanya disarankan. Okay. Jadi kalau ada keputihan, alhamdulillah kita di rumah sakit ini bisa kita ambil cairannya dari vagina. Tapi biasanya kalau yang sudah menikah saya akan masukkan spekulum ke dalam vagina, ambil cairannya karena ada penyakit tertentu yang saya harus mendapatkan sampai ujung, sampai dekat serviks segala macam, ngambil cairannya, kita cek lab, kita dapatkan ada parasit nggak, ada jamur nggak, ada bakterial nggak. Nah itu lebih memang mengarah lagi ya kan. Terus nggak cuma itu, tapi kalau misalnya ada luka, saya lebih cenderung nih, ini bukan kayak golongan yang keputihan ini nih gitu, atau keluar cairan nih, oh ini lebih ke sifilis, suka dengar kan sifilis segala macam, itu nggak bisa kita cek itu, kita harus ambil darah segala macam untuk menilai itu. Nah kalau itu obatnya kita memang beda, ada khusus gitu. Oke. Nah dok, aku mau agak sedikit bahas soal sifilis ya dok ya. Tadi salah satunya penyakit menular seksual yang kayaknya lumayan banyak terdengar adalah selain HIV ya dok, itu ada sifilis. Sifilis itu bisa menyebabkan infeksi ke laki-laki saja atau ke perempuan juga bisa dok. Dan sifilis itu apa sih sebenarnya? Iya, ya, termasuk penyakit menular seksual, penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Nah dia ada stadiumnya. Nah stadium 1 ini yang paling nyebelin dan jarang ke dokter karena ada luka. Luka itu luka bisa di bagian kami, lukanya di vagina maupun di penis, luka gede atau kecil, biasanya 1 atau bisa ini lebih, tapi nggak nyeri, Van. Nggak apa dok? Nggak nyeri. Oh nggak nyeri. Jadi orang nggak akan ke dokter, oh nggak nyeri, pakai senahan dalam juga baik-baik aja gitu kan. Jadi itu malah lebih jarang datang ke dokter. Jadi bisa hilang sendiri soalnya. Jadi seolah-olah gue udah sembuh dong. Tapi sebenarnya nggak bisa hilang ya dok kalau nggak diobatin? Enggak, itu masuk ke stadium berikutnya. Oke, stadium berikutnya bisa macam-macam. Bisa nanti kalau sampai stadium yang tidak memberikan gejala ini. Nah biasanya kapan saya tahu kok ini udah nggak berikan gejala, tapi hasil labnya ini biasanya pada yang akan bekerja ke luar negeri, biasanya akan dicek TPHA dan VDRL, kemudian kok positif dengan titer yang agak naik gitu. Nah itu baru ketahuan dia dulunya kena sifilis. Gitu. Berarti sebenarnya untuk penyakit menular seksual ini nggak semua gejalanya atau yang dirasakan itu ada nyerinya ya dok ya? Kadang-kadang bahkan yang nggak ada nyerinya pun bisa berpotensi kalian itu terinfeksi penyakit menular seksual. Nggak cuma keputihan, bisa luka, bisa macam-macam gitu. Oke, berarti memang banyak juga ya dok faktornya. Kayaknya sekarang kita harus lebih hati-hati juga ya dok ya. Terus kelamin ya. Betul, apalagi kalau bisa lebih bijak untuk memilih pasangan juga ya dok ya. Betul, ada yang teriak tuh, betul. Oke, kita coba cari pertanyaan lagi ya dok. Apalagi Van, ayo ditanya. Ya banyak nih dok, aku jadi sampai bingung deh ini mau pilihnya yang mana. Oke, nih dok, ada lagi pertanyaan. Dokter, apakah penyakit menular HIV juga menyerang bagi yang sudah masa menopause atau hanya masa produktif saja dok? Kalau untuk menular HIV itu? Penularan bisa ke semuanya. Oh bisa berarti. Soalnya memang gimana aktif? Tapi dia aktif, masih aktif seksual. Oke, kalau seandainya masa menopause tapi masih aktif seksual masih bisa juga ya dok ya? Oke. Karena memang sebenarnya untuk HIV juga kan infonya memang kita nggak bisa tahu sakit HIV atau enggaknya itu dalam waktu dekat ya dok ya? Infonya tuh dia baru akan terbaca kalau pasien ini ada HIV setelah berapa tahun yang akan datang, itu benar nggak sih dok? Iya, tapi saya nggak, kan teorinya yang dulu tuh kayak agak lama, bisa bertahun-tahun gitu ya. Iya kan dulu infonya tuh kayak 5 tahun yang akan datang baru ketahuan gitu. Tapi sekarang memang angka kecenderungan HIV itu agak meningkat. Jadi kalau mendapatkan penyakit seksual, karena memang saya harus ngomong, kita harus cek HIV, dan saya agak lebih sering mendapatkan saat ini. Saya nggak tahu kan, kayaknya udah banyak dia sudah berubah. Soalnya juga pernah loh dok, ada kasus, aku pernah baca-baca juga kan, waktu itu juga beritanya sempat lumayan heboh. Ada satu kota di Indonesia yang mana setelah dicari tahu ternyata ada banyak warganya yang terinfeksi HIV itu dok. Makanya kayaknya kasus ini tuh sebenarnya udah lumayan banyak banget ya. Seperti gunung es ya, betul. Terlihat gitu. Apalagi banyak juga infonya bahkan yang di kota ini banyak juga yang masih usianya di kategori 20-30an dok. Kalau seandainya memang sesuai teori itu HIV akan terinfeksi ketika 5 tahun yang akan datang, berarti kan
Kalau 20-an aja dia usia sekarang berapa mungkin dong? agak lebih cepat ya ngefan gitu. Mungkin karena gaya hidup ya, penyakit makanan-makanannya junk food segala macam gitu, memakan imun, terus yang stresor berlebihan gitu. Jadi mungkin lebih cepat deh kayaknya sekarang ini. dari Berarti mulai memang kecil. balik lagi ya dok ya ke imun masing-masing tubuh. betul, Ketika imun kita itu semakin menurun, ya akan lebih berpotensi juga terinfeksi penyakit menular seksual ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Wah, kebanyakan ini tentang HIV dok, kayaknya banyak Nanti aja yang kali ya kalau kepo HIV soal sendiri HIV ya. betul. Oke. Berarti Oke nih, banyak Dok. yang khawatir. Kayaknya khawatir gitu. kayak aduh kena nggak ya gitu ya. Betul. Oke nih dok, ada tentang sifilis dari .rian. Jika ibu hamil mengalami penyakit sifilis, apa yang harus dilakukan agar tidak menular ke janin dok? Oh ya, jadi sekarang polisinya ketentuannya kalau hamil, sebenarnya kalau pas mau menikah kayaknya dari banyak dicek juga ya di puskesmas, cek Yang dulu. MCO itu ya dok ya? Ya, pada mau menikah ya. Betul. Ada beberapa kota yang udah melakukan itu. Terus pada kehamilan ada beberapa rumah sakit yang mau melahirkan di rumah sakit harus cek juga. Betul, dicek dulu ya. Terus kalau ternyata dia positif, kita bisa obatin, nggak ada kontraindikasi. Oke. Terus kenapa kita harus cepat juga? Karena supaya tidak menularkan babynya. Betul. Kalau sampai menularkan ke baby, ada beberapa gejala pas waktu setelah dilahirkan, ada kecacatan segala macam. Oh, berarti akan ya sebenarnya bisa terinfeksi juga, tapi that's why sebenarnya banyak juga kayak dokter-dokter obgyn ya dok, sebelum mereka melakukan mau melahirkan biasanya diminta untuk cek beberapa lab gitu ya dok ya, cek lab gitu. Nah itu memang sebenarnya kegunaannya untuk itu ya, sahabat aksi. Jadi kita untuk mendeteksi apakah kira-kira ada potensi-potensi penyakit yang dapat ditularkan ke anak ya, calon anak gitu. Makanya kalau seandainya dari dokter disarankan untuk cek-cek lab itu gak apa-apa diikutin aja karena untuk kebaikan anaknya juga ya dok ya, bener. untuk mencegah sih jatuhnya ya dok ya. Oke, kita cari lagi pertanyaan. Oh ya, untuk teman-teman semua, untuk yang pertanyaan-pertanyaan ini memang kami akan bacakan, dan sebenarnya ada ini juga dok, sambil kita sharing-sharing sebenarnya ada hadiah juga untuk teman-teman atau sahabat aksi yang ada di rumah, karena untuk 4 pertanyaan terbaik itu akan ada hadiah total 200.000 untuk 4 orang pemenang. Oke, lanjut lagi. Pertanyaannya banyak nih dok. Ya banyak yang mau tanya-tanya nih ya dok soal penyebab mulut rahim. Oke nih dok, ada lagi pertanyaan dari Yosi Hartati. Dok mau tanya, apa penyebab adanya sariawan di mulut rahim dan apakah efeknya jika melakukan hubungan intim? Oke, biasanya gini ya, pasien datang dengan mengeluh ada, nah itu menyebutnya paling gampang memang sariawan kayak gitu. Nah itu biasanya kan kecil-kecil banyak nih kalau kita sariawan kan, dan itu kadang-kadang nyeri. Nggak kadang-kadang, emang nyeri apalagi gitu. kalau jalan segala macam itu nyeri, gesek-gesek ya gitu. Itu biasanya herpes simplex. Oh, gitu. Nah kalau pas herpes simplex nyeri, nggak mungkin hubungan seksual karena nyeri. Betul. Nah, tetapi nyaman juga, dok. herpes simplex itu adalah virus yang tertular dan dia akan bisa kumat-kumat lagi loh, Van. Oh, oke. Gitu. Tetapi biasanya pada kumat pertama itu gejalanya agak heboh. Demam. Hebohnya tuh gimana? Oh, Demam, ada penyakit, ada rasa-rasa lainnya ya keluhannya. sakit badan segala macam, terus banyak. Itu pertama dia penting isi air kecil-kecil gitu, kayak cacar air, tapi banyak di situ di vagina maupun di itu. Serem juga ya dok ya. Tapi karena dia kayak cacar air itu gampang pecah, jadi luka. Nah itu yang biasanya datang itu jarang dapat yang masih utuh, udah pada pecah kecil-kecil gitu-gitu. Karena mereka tahan-tahan biasanya dok ya, giliran udah agak parah. Kadang nggak tahan juga sehari terus pada pecah cepet karena kita kan tidur duduk gitu, gesek-gesek. Nah itu biasanya herpes simplex gitu. Oke, berarti lumayan ngeri juga ya dok ya ngobrolin penyakit menular seksual ini, karena ya itu tadi banyak kadang-kadang bingung juga pasti sebagai orang-orang yang awam, pasti kayak ya balik lagi dok, ketika mereka udah mulai merasakan gejala pasti akan ada rasa aduh malu nih kayaknya mau ke dokter gitu, atau rasa-rasa nggak enak yang lainnya juga ya dok. Padahal sebenarnya itu harus diobati sedini mungkin juga. Didiagnosis dulu dengan cepat. Betul. Apakah ini memang ini yang harus kita obatin cepat atau cuman alergi doang. Tapi kalau dari selama dokter praktek nih dok,
kasus penyakit menular seksual apa sih dok yang paling banyak dokter temuin dari pasien-pasien dokter? Biasanya keputihan paling banyak. Keputihan, oke. Kalau keputihan sendiri nih dok, kalau seandainya banyak orang yang mungkin menyepelekan juga soal keputihan ya dok ya. Resiko terbesar apa sih dok dari keputihan ini yang awal mulai cuma keputihan tapi ternyata berefek panjang loh, itu bahaya juga. Infertilitas. Infertilitas itu sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya dok, infertilitas itu apa? Setelah menikah terus punya kok nggak bisa punya anak gitu. Ada apa nih gitu dalam jangka waktu tertentu ya, 1 tahun apa 2 tahun, 1 tahun ya, saya lupa. Berarti memang bahaya juga ya, maksudnya kadang-kadang kita cuma mikir kok keputihan doang, tapi ternyata efeknya setelah menikah dikit nanti doang nih, apa-apa gitu, kok terus hilang gitu. Nah kalau pada yang penyebab jamur, kadang-kadang kan banyak nih keputihannya terus gatal banget, terus lama-lama tuh biasanya yang kronis tuh tidak ada gejala, kayak cair biasa. Gitu. Kalau seandainya untuk dari kelaminnya sendiri nih dok ya, kita lagi mau bahas soal ini kan penyakit menular seksual. Kira-kira kalau kita lihat dari kasat mata nih dok, misal nggak ada kayak tadi benjolan, luka atau kutil itu, tapi gimana cara kita tahu kelamin kita tuh sehat atau enggak sih? Itu bisa nggak sih dok dibedakan? Pasti udah tahu kalau yang normalnya gimana. Tubuh kita kan tahu tubuh kita gimana nih, gitu. Kadang-kadang kok rasanya lebih lembab di daerah situ gitu. Kadang-kadang nggak kalau kita ada keputihan. Kalau keputihannya nggak bisa, maaf ya, di celana dalam kita juga nggak ngerti kan, gitu-gitu. Agak nggak enak, gitu-gitu. Rasa kayak basah, gitu-gitu. Itu kalau yang keputihan ya biasanya gitu. Terus baru mungkin kacain. Ada apa ya gitu. Agak aneh tapi ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya untuk memeriksa ya dok ya. Itu kan perhatian banget di daerah situ, gitu-gitu. Lah kalau ada benjolan atau apa kan memang agak susah. Kalau masih yang terlalu kecil nggak bisa keraba kan. Kadang-kadang juga orang nggak membersihkan, cuma kayak bersihin aja, tapi nggak diraba. Oh ini ada perubahan apa juga nggak ngeh ya. Jadi agak kompleks juga ya dok ya kalau ngobrolin soal alat kelamin ini. Ada lagi pertanyaan nih dok. Kehamilan. Wah, banyak juga yang ngobrolin soal herpes ternyata dok. Kita cari lagi. Tadi ada HPV nih, ada yang sebut. Mana ya? Ini dia. Dok, jika seorang wanita belum pernah melakukan vaksin HPV, apakah boleh di usianya yang 25 tahun dan sedang hamil usia 7 bulan melakukan vaksin HPV agar terhindar dari penyakit menular seksual? Vaksin HPV bisa dari anak-anak kan ada programnya yang anak usia sekolah SD ya, udah mulai divaksin. Terus pada usia aktif seksual 20-30-an itu melakukan vaksin. Tetapi kalau pada kehamilan sebaiknya kayaknya sebenarnya enggak ya, enggak kita lakukan dulu ya. Kalau lagi kehamilan ya, berarti nggak boleh. Kalau bisa sebelumnya ya dok ya. Cuman kan memang kekhawatirannya gitu. Ada pasangan seksualnya mencurigakan gitu segala macam gitu. HPV kan yang kita dapat adalah kalau dari itu ada benjolan kecil-kecil yang di vagina maupun di penis yang kayak permukaannya nggak rata gitu. Kami menyebutkan dia kondiloma acuminata gitu. Nah itu memang banyak tipenya penyebabnya si virus HPV-nya. Tetapi yang menyebabkan kanker serviks adalah tipe 6 sama 11 dan itu sebenarnya agak jarang ditemukan. Kami tidak melakukan pemeriksaan ini tipe berapa, biasanya enggak dilakukan karena setelah tindakan udah selesai, sudah beres, selesai gitu. Kalau mau vaksin setelah beres semuanya baru vaksin. Baik. Berarti tadi dokter mungkin agak sedikit menyinggung soal kanker serviks. Kanker serviks ini berarti salah satu penyebabnya juga bisa karena dari dua tipe itu paling kebanyakan. Banyak juga ternyata sakit-sakitnya dok, dan agak ngeri-ngeri. Iya. Oh ya dok, tadi dokter sempat ngebahas soal kondiloma. Kondiloma itu apa sih dok sebenarnya? Kondiloma itu penyakit yang dengan gejala ada bintil-bintil, yang permukaannya tidak rata, tumbuh di mana saja, bisa di dalam bisa di vagina luar, bisa di kulitnya, bisa di anus karena hubungan seksual lewat anus, atau sampai di dalamnya.
gitu. Mas Jadi Farel. kalau ada pasien kondiloma, saya bersihkan dulu permukaan luarnya. Setelah yakin bersih, saya akan masukkan spekulum untuk melihat di dalamnya ada atau tidak. Oke. Ngeri ya dok ya kalau ngomongin soal sakit penyakit Kalau ini. itu terapinya kita harus tindakan karena tidak bisa dengan minum obat aja hilang, nggak bisa. Oh berarti nggak semua penyakit menular seksual itu diobati hanya dengan obat ya dok? Iya. Ada tindakan juga. Ada tindakan. Kalau untuk tindakannya sendiri biasanya namanya apa sih dok? Kalau Bisa elektrokauter, bisa mengeluarkan cairan, bisa bedah beku, gitu. Banyak caranya. tapi ada nggak sih dok yang misalkan seseorang terinfeksi penyakit menular seksual? Yes. Ada nggak sih kayak dioperasi itu bisa sembuh atau ada cara-cara lainnya untuk menyembuhkan? Tindakan-tindakan itu kan kita sebutnya operasi ya, betul. untuk operasi kecil gitu. Oh, operasi kecil tapi maksudnya ya, dok. Sembuh bisa, gitu. Asal jangan ada penularnya lagi, Van. Oh, berarti dicegah Nggak kena dulu. lagi dong. Betul. That's why kayaknya harus ditahan dulu ya dok ya. Saya selalu edukasi, ayo stop dong, stop jangan gitu. Gue pusing Iya deh. betul sih. Tapi ya namanya manusia ya dok ya, kadang-kadang kebutuhan seksualnya juga ya kita nggak bisa larang juga ya dok. Tapi sebenarnya kalau seandainya memang kalian aware sama diri kalian sendiri ya ada baiknya mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter ya dok ya. Apalagi kalau seandainya lagi dalam proses penyembuhan gitu ya dok. Oke. Dok, ini ada yang mau tanya lagi nih dok. Apa? Wah, banyak banget. Aku tuh bingung loh dok, cari-cari pertanyaannya Kamu karena diserbu. iya kok diserbu nih dok. Mana ya? Tapi rata-rata tanyanya berulang nih dok. Sebentar. Pasti jawabannya dokter. Harusnya adminnya yang nulisin ya. Iya memang harusnya. Oke, sebentar. Soalnya lumayan banyak juga nih dok yang tanya-tanya. Atau dokter mungkin mau pilih pertanyaannya boleh? Kamu aja. Oke, siap. Pilih-pilih pertanyaannya yang kayaknya tadi belum dibahas ya dok. Soalnya rata-rata pertanyaannya mirip-mirip sih memang. Bingung kalinya. Iya nih. Karena ternyata antusiasnya lumayan banyak juga ya. Oke, nih dok, ada pertanyaan dari Aliyah Nabila Zah. Dok, apakah pasangan sejenis dan pengguna narkoba memiliki resiko lebih besar terkena penyakit menular? Iya. Pasangan oke, I see. Karena ini tadi kayaknya kita lumayan bahas banyak juga nih ya dok ya. infeksi menular seksual, jadi saya dari tadi memang tidak memasukkan ada penggunaan obat-obat narkoba yang lain yang memang itu apa tadi berpotensi untuk lebih ke penyakit seksual atau itu. Kok bisa ya kayak misalnya dia mabuk, kok bisa jadi infeksi menular seksual gitu. Jadi sebenarnya jawabannya agak yang kalau dia dalam kondisi tertentu seperti itu, mau obat atau minum gitu, jadi lebih tidak perhatian terhadap keamanan. Nah keamanannya apa ya kayak tadi, apakah dia bukan pasangan seksualnya yang resmi, jadi yaitu tadi tidak penggunaan kondom segala macamnya itu. Iya, karena kayaknya kebanyakan orang kan mikirnya kalau menggunakan alat kontrasepsi itu kayaknya akan jauh lebih aman, padahal sebenarnya enggak juga ya dok ya. Nah, padahal keluarnya cairan kan tidak pada awal, misalnya pada waktu pemanasan sudah mulai keluar cairan, nah itu kadang-kadang kan belum dipakai. Betul. Kondomnya udah menular. Karena bisa jadi cairan itu juga ada ada cairan pertama awal gitu-gitu. Ada virus-virusnya atau jamur-jamurnya gitu ya dok ya. Pasti masuk ya. Siap. Oke, ini kayaknya udah cukup nih dok untuk pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak lagi sih pertanyaannya, tapi mungkin kalau seandainya untuk konsultasi lebih lanjut, kalau seandainya kalian merasa mulai kayak oh kok kayaknya ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan nih, kayak mulai khawatir, itu boleh banget langsung konsultasi ke dokter Citra Cahyarini yang berpraktek di Rumah Sakit Ananda. Setiap hari apa aja sih dok prakteknya? Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 1. Oke, berarti untuk sahabat aksi di rumah yang mungkin mau berkonsultasi untuk mengetahui lebih lanjut
kira-kira saya terdeteksi atau enggak, karena nggak ada salahnya juga ya dok ya deteksi dari dini gitu. Itu boleh banget langsung ke Rumah Sakit Ananda Bekasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Cuma saya mau nambahin sedikit ya, boleh? Boleh, boleh. Jadi karena ini organ yang paling penting juga dalam tubuh kita. Jadi kalau mungkin bisa memilih dokter yang kamu bisa diskusi, kamu bisa ngobrol, yang nggak buru-buru. Karena saya yakin kalau ke dokter pasti sudah browsing macam-macam. Betul, udah cari-cari tahu ya. Mungkin ditulis atau apa, tanyakan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau misalnya dokter ada beberapa mungkin itu tidak terlalu komunikatif menurutmu, ya sudah Anda mencari yang lain, dokter yang lain lebih komunikatif yang gitu. senyamannya yang, aja ya, yang dok, nyaman, yang enak dia ngobrol gitu, nggak usah takut dia pasiennya masih banyak ini. Nanti pas keluar pasti dilihatin pasien. Nggak apa-apa gitu. Kita juga membatasin berapa gitu. Asal pertanyaannya bukan yang kayak menyerang atau apa, semua yang ditanyakan oke gitu. Yang ada keluhan-keluhan ditanyakan aja, nggak apa-apa ya dok ya. Dan nggak usah khawatir karena dokter Citra ini sangat amat baik juga. Pasti kalian akan merasa, dijamin akan merasa oke, kayaknya dokter Citra cocok nih sama aku gitu. Oke dok, nanti kalau seandainya mungkin sahabat aksi di rumah ada yang mau berkonsultasi sama dokter Citra, kembali lagi tadi di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang, atau mungkin boleh juga melakukan booking pendaftaran H-1 ke nomor booking di 0813 8076 9748. Jadi nanti boleh langsung konsultasi aja ke dokter Citra kalau punya pertanyaan-pertanyaan kayak yang tadi dokter Citra bilang, catetin aja. Takutnya soalnya kalau udah ketemu dokter tiba-tiba aduh tadi mau nanya apa ya gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya keluhannya banyak gitu. Oke, sekalian saya juga mau informasikan nih dok, pemenang dari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang tadi mungkin udah tanya-tanya, itu kami ambil dari 4 orang pemenangnya. Ada Kalista _istiqomah 06, kemudian ada _Rian, ada Yosi Hartati, dan yang terakhir ada Aliyah Nabilaza. Oke, untuk para pemenang mungkin nanti boleh langsung DM aja ke Instagram Ananda Bekasi. Jadi nanti kami akan berikan hadiahnya by DM itu ya dok ya, diinfokan aja. Nah dok, sebagai penutup nih dok, ada saran nggak nih dok dari dokter Citra untuk semua sahabat aksi yang ada di rumah supaya ya kalau bisa tidak yang namanya merasakan penyakit menular seksual? Sarannya tetap satu, kalau sudah menikah setialah. setia Kadang-kadang banyak cerita kalau sudah di depan Malaysia tuh cerita ada ini ada ini yang ini kedua walaupun itu pasti sampai ke saya aja, tapi karena saya harus edukasi kalau mungkin ada beberapa yuk semuanya diobatin berarti gitu segala macam. Jadi lebih perhatian sekarang terhadap kesehatannya. Dan kalau ada keluhan sedikit yang tentang daerah situ, ayo ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, berarti untuk sahabat aksi di rumah, tadi pesan dari dokter Citra satu ya, kalau soal ini tuh harus setia. Jangan suka gonta-ganti atau suka jajan, karena banyak bercandaan orang, aduh suka jajan gitu kan dok. Itu jangan ya guys, karena ya itu tadi memang berbahaya juga. Selain untuk diri kalian juga, ini jangan sampai pasangan kalian yang mungkin sebenarnya bersih gitu ya dok ya, nggak salah apa-apa, tapi karena kalian yang tadi tidak setia itu malah jadi menularkan ke pasangan sendiri gitu. Itu kan kasihan juga ya dok ya, sangat amat menyedihkan itu. Oke, baik, paling itu saja sahabat aksi dari kami untuk ngobrol asyik pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi ilmu juga untuk kita semua ya dok ya, dan juga lebih kalian semua jadi lebih aware sama masalah penyakit menular seksual ini. Dan kalau bisa ya tadi itu lebih dijaga aja, jangan sampai kalian atau orang-orang terdekat kalian atau orang-orang tersayang kalian mengalami atau terinfeksi penyakit menular seksual. Itu aja ya dok ya dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat aksi semua yang sudah menonton. Nanti kalau seandainya mau konsultasi ke dokter Citra boleh langsung datang ke Rumah Sakit Ananda Bekasi. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.